Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Sri Sayakti. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman kami peserta pelatihan kepemimpinan pengawas BPS Angkatan 4 tahun 2020 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Ya, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita yang terdahulu pada saat on class, yaitu konsepsi aksi perubahan. Untuk kali ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk merancang aksi perubahan. Selama 2 hari saya akan menemani Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari pertama ini ada beberapa agenda yang bisa kita ikuti. Mulai pukul 8 ini Bapak dan Ibu setelah mendownload semua materi yang ada pada Ikhlas, baik berupa bahan tayang, kemudian video pembelajaran ini, setelah mendengarkannya dan kemudian mendownload bahan ajar yang berupa pedoman penyusunan atau pedoman merancang aksi perubahan. Pedoman merancang aksi perubahan ini disusun bersama-sama tim kami, sahabat Widya Iswara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi mewujudkan panduan ini sehingga dapat bermanfaat buat semua peserta, baik mulai dari PKP 1, 2, 3 dan ini PKP 4 ada sedikit penyempurnaan di sini. Ya, Bapak Ibu mempelajarinya secara mandiri sampai dengan pukul 9.30. Nanti mulai pukul 9.45 saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan diri sebelum pukul 9.45 dengan semua perangkat yang ada untuk kita diskusi interaktif dengan Zoom ya. Selama 1,5 jam. Di sana saya tidak ingin mengulang materi, tapi saya ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian secara langsung. Kemudian setelah selesai pukul 11.15 Bapak Ibu sekalian melanjutkan dengan pembelajaran mandiri, yaitu learning journal. Ini sudah menjadi ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara, di mana untuk yang menyelenggarakan e-learning harus memberikan learning journal. Pada materi merancang aksi perubahan, learning journal yang Bapak Ibu lakukan adalah mencari referensi dari rancangan aksi perubahan peserta PKP yang terdahulu untuk bisa dijadikan acuan atau sumber inspirasi Bapak Ibu menyusun merancang aksi perubahan. Outputnya dari learning journal adalah draft rancangan aksi perubahan yang harus dikumpulkan besok paling lambat pukul 12.00. Walaupun Bapak Ibu sekalian melaksanakan secara mandiri, tapi Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin belum jelas atau menemui kesulitan pada saat merancang aktualisasi, bisa Bapak Ibu tanyakan secara tertulis pada chat yang ada pada Ikhlas. Sampai pukul 14.30 Bapak Ibu sekalian melaksanakan secara mandiri. Nah, pukul 14.30 saya akan mulai menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian melalui Ikhlas dengan jawaban tertulis dari saya. Kita akhiri pembelajaran hari pertama sampai dengan pukul 15.15. Kemudian esok harinya saya akan mulai dengan menayangkan kembali video pembelajaran yang kedua. Durasinya tidak begitu panjang, maka saya hanya beri kesempatan 45 menit Bapak Ibu sekalian mengikuti dan mempelajari bahan tayang yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu boleh menanyakan secara tertulis melalui chatting yang ada pada Ikhlas. Demikian juga apabila Bapak Ibu sekalian masih menemui kesulitan pada saat merancang, menyusun rencana aksi perubahan, maka boleh ditanyakan secara tertulis sampai dengan pukul 11.15. Nah, mulai pukul 11.15 saya harapkan Bapak Ibu sekalian sudah selesai learning journalnya dan sudah menghasilkan draft rancangan aksi perubahan, dan tolong bisa diupload di Ikhlas paling lambat pukul 12.00.
Setelah saya mempelajari, mengevaluasi dari draft rencana aksi perubahan, saya buka kembali diskusi interaktif mulai pukul 13.00 esok hari untuk Zoom meeting sampai dengan berakhirnya pembelajaran ini pukul 14.30 setelah saya membuat rangkuman dan menutupnya. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian agenda kita selama 2 hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama-sama. Kemudian untuk materi merancang aksi perubahan, sebelum memasuki pembelajaran itu, saya hanya ingin mereview kembali. Mungkin ini sudah 1 bulan terlewat ya, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang diinginkan dari program pelatihan kepemimpinan pengawas? Tidak lain adalah kami ingin mewujudkan sosok kepemimpinan melayani dari pejabat pengawas yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dan mampu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran merancang aksi perubahan? Materi ini akan memberikan pembekalan kepada peserta agar peserta mampu mengaktualisasikan kepemimpinan melayani dan menyusun aksi perubahan. Aksi perubahan kinerja pelayanan publik dalam PKP bertujuan untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinan peserta dalam mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Hasil pembelajaran yang diharapkan peserta mampu merancang rencana aksi perubahan pelayanan publik dan melaksanakan setiap tahapan pembelajaran dengan baik, sehingga terbentuk karakter sebagai pemimpin agen perubahan, pengendali kegiatan pelayanan publik pada jabatan pengawas. Apa indikator keberhasilan dari pembelajaran ini? Yaitu peserta mampu menjelaskan, merancang aksi perubahan, menyusun rancangan aksi perubahan, melaksanakan pembimbingan merancang aksi perubahan, dan melaksanakan seminar rancangan aksi perubahan. Nah, materi pokok yang akan saya sajikan selama 2 hari ini. Untuk hari pertama, saya sedikit mereview mengenai konsepsi aksi perubahan yang sudah kita bahas terdahulu pada saat pertemuan on class. Kemudian secara detail saya akan menjelaskan mengenai format rancangan aksi perubahan peningkatan pelayanan publik. Besok di hari kedua saya akan mereview sedikit dimensi aksi perubahan yang sudah pernah kita singgung pada konsepsi aksi perubahan pertemuan on class waktu itu. Kemudian secara detail saya akan memberikan pembekalan mengenai persiapan seminar rancangan aktualisasi. Kurang lebihnya ini materi yang akan saya berikan untuk memandu Bapak Ibu sekalian untuk merancang aksi perubahan. Oke, kita mulai dengan sedikit review konsepsi aksi perubahan. Apa itu aksi perubahan? Aksi perubahan kinerja organisasi adalah kertas kerja peserta untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinannya sesuai bidang tugas dengan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi, dengan melakukan kolaborasi bersama para stakeholder yang terkait dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya, baik sumber daya internal maupun eksternal, dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya bahwa pada PKP yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi berdasarkan dari
materi berbekal pada materi pembelajaran di agenda 1 dan agenda 2. Di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian mampu mengaktualisasikannya semua dalam rangka melayani pelaksanaan publik, mengelola perubahan melalui inovasi, dan tujuan yang ingin dicapai kembali saya tekankan adalah kualitas kinerja pelayanan publik. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian dalam mereview konsepsi aksi perubahan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan detail format penulisan rencana aksi perubahan. Pada aksi perubahan, pada rancangan aksi perubahan ini terdiri dari 7 bagian. Oke, dimulai cover depan yang ada judul dan nama Bapak Ibu sekalian. Nama sebaiknya tidak mencantumkan gelar karena semua gelarnya adalah peserta. Kemudian lembar kedua adalah lembar persetujuan. Nah, ini nanti di-approve oleh penguji dan coach Bapak Ibu sekalian setelah seminar selesai dan rencana aksi perubahan sudah diperbaiki. Bagian pertama judul, kemudian bagian kedua deskripsi, bagian ketiga latar belakang, bagian keempat tujuan dan manfaat, bagian kelima output dan outcome, bagian keenam rencana aksi perubahan, bagian ketujuh stakeholder dan kepemimpinan. Kemudian bisa Bapak Ibu lengkapi dengan daftar pustaka yang merupakan daftar dari referensi yang sudah Bapak Ibu gunakan dalam menyusun rencana aksi perubahan. Kemudian tentunya ada lampiran untuk melengkapi dokumen ini sehingga menjadi jelas, dan kemudian biodata. Pada biodata Bapak Ibu sekalian bisa mencantumkan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat diklat atau training yang sudah diikuti, sehingga di sini bisa mencerminkan seberapa jauh kompetensi yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian peserta PKP 4 BPS, kita mulai dengan bagian 1 yaitu judul. Judul diusahakan spesifik, relevan dengan tugas dan fungsinya, transformatif dan inovatif, kebaruan di unit kerja peserta, dan kinerja pelayanan. Jadi ini adalah fokusnya yang ada pada judul. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian mencantumkan lokus Bapak Ibu masing-masing. Judul pada cover dan judul di sini boleh berbeda. Kalau judul pada cover boleh singkat dan menarik. Kalau judul di sini harus dilengkapi dengan ini tadi ya, transformatif, inovatif, dan mencerminkan kinerja pelayanan. Judul bisa dibuat semenarik mungkin, tetapi tetap harus bisa mencerminkan isi aksi perubahan pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sekedar contoh saja, misalnya Bapak Ibu sekalian buat judul si melati. Melati kan orang bisa mengesankan bahwa melati adalah putih, bersih, dan wangi harumnya. Maka aksi perubahan Bapak Ibu sekalian ini bisa membuat yang lebih menarik ya, lebih cepat, lebih mudah. SIMELATI, apa itu SIMELATI? Yaitu Sistem Manajemen Data Pelaporan Statistik Hortikultura. Kebaruannya apa? Kinerja pelayanan yang ingin dicapai apa? Yaitu guna peningkatan kualitas data statistik hortikultura. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu sekalian, bisa membuatnya yang menjadi lebih menarik lagi. Bagian kedua adalah deskripsi. Nah, di dalam deskripsi ini Bapak Ibu sekalian bisa menceritakan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian secara lengkap, tapi singkat dan padat. Karena apa? Intinya pada deskripsi ini Bapak Ibu sekalian harus bisa menjawab pertanyaan apa nilai tambah yang ditawarkan dalam perubahan peningkatan pelayanan publik.
yaitu tentunya merujuk pada judul tadi. Ini harus konsisten antara judul dan deskripsi di sini. Kemudian di dalam deskripsi ini juga harus singkat tentang substansi perubahan, kondisi ideal yang diharapkan, kondisi saat ini dan permasalahannya, serta terobosan langkah strategis yang akan dibangun. Jadi di sini singkat ya Bapak Ibu sekalian, supaya tidak duplikasi dengan isinya. Ya, hanya bisa merupakan ringkasan dari isi. Jadi deskripsi ini bisa Bapak Ibu tuliskan belakangan setelah selesai semua bagian 3, 4, 5, 6, 7, baru menuliskan bab 2 yang merupakan resume dari bab 3 sampai dengan bab 7. Bisa juga Bapak Ibu sekalian mengutip dari hasil pembelajaran materi berpikir kreatif dalam pelayanan, yaitu dari BMC yang sudah Bapak Ibu susun. Kira-kira dari aspek apa yang bisa dicantumkan pada deskripsi? Bisa saja tidak semuanya, jadi hanya aspek penting, siapa stakeholder Bapak Ibu sekalian, bentuk pelayanannya apa, kemudian nilai yang ditawarkan apa, kegiatan utamanya apa, kemudian nantinya akan memberikan imbalan apa dan bagaimana kelangsungan, karena salah satu syarat dari inovasi adalah sustainabilitas. Jadi bagaimana menjaga sustainabilitas dari inovasi yang telah Bapak Ibu ciptakan. Jadi perubahannya adalah langgeng ya Bapak Ibu sekalian. Bisa juga dari hasil studi lapangan, lesson learned yang Bapak Ibu adopsi dan adaptasikan pada aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian ketiga yaitu latar belakang. Nah, di sini latar belakang berkaitan dengan materi diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian studi lapangan, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dan pelayanan publik digital. Pada latar belakang ini ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu menggambarkan kondisi organisasi saat ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian harus melengkapinya dengan data dan fakta ya, bukan hanya wacana. Bisa juga Bapak Ibu sekalian memanfaatkan hasil laporan audit kinerja, baik itu audit internal dari inspektorat maupun eksternal dari BPKP, atau hasil penilaian yang lain. Jelaskan kondisi pelayanan yang sudah diberikan oleh organisasi kepada semua stakeholder saat ini. Kemudian bagian kedua adalah kondisi ideal normatif yang diharapkan organisasi. Berdasarkan peraturan atau konsep atau teori yang sudah Bapak Ibu pelajari, atau nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang mendasari yang barangkali selama ini kurang bisa diaktualisasikan, maka pada aksi perubahan ini Bapak Ibu sekalian ingin wujudkan nilai-nilai itu menjadi suatu perilaku yang baru di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Laporan atau hasil analisa data yang disepakati dan tuntutan pelayanan dari para stakeholder. Bagian ketiga yaitu identifikasi permasalahan dan gagasan aksi perubahan. Identifikasi permasalahan ini penting untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan dan menentukan langkah atau tahapan aksi perubahan yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, untuk bab 3 ini Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan dari hasil pembelajaran diagnosa organisasi. Namun demikian, tidak serta-merta semua hasil pembelajaran diagnosa organisasi dipindahkan secara utuh pada bab 3, tapi bab 3 ini tentunya sudah meringkas dari hasil diagnosa organisasi mulai dari penentuan isu strategis. Jadi sebelum Bapak Ibu menjelaskan poin 31, bisa dimulai dari penjelasan isu-isu apa yang ada pada organisasi dan mana yang paling strategis sehingga perlu segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan memberikan dampak yang cukup besar bagi organisasi maupun bagi stakeholder.
Kemudian masuk ke poin 31, Bapak Ibu sekalian bisa cantumkan kondisi saat ini dari identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu peroleh menggunakan tools manajemen tertentu, baik itu menggunakan pohon masalah, diagram fishbone maupun SWOT. Nah, di poin 3 nanti identifikasi masalah ini bisa lebih detail. Apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan pohon masalah, maka Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan mulai dari tadi isu strategis menjadi masalah utama, kemudian masalah utama ini disebabkan oleh masalah pokok yang dominan apa, kemudian disebabkan pula akar masalah pada masalah spesifik apa. Nah, itu jika Bapak Ibu sekalian menggunakan pohon masalah. Jika menggunakan diagram fishbone, Bapak Ibu bisa jelaskan ya. Poin-poinnya saja, tidak perlu memindahkan diagramnya ke dalam bab 3 ya. Jadi gambar pohon dan gambar tulang ikan jangan dipindahkan ke bab 3, tapi hanya isinya saja. Demikian juga apabila ada yang menggunakan SWOT. Mudah-mudahan ada ya yang menggunakan analisis SWOT. Kemudian di poin 33 Bapak Ibu sekalian bisa cantumkan analisis gap di sana. Boleh kalau untuk di poin 33 Bapak Ibu sekalian menggunakan tabel analisis gap. Dan tentunya setelah mengetahui akar permasalahan, solusi apa yang ditawarkan, yaitu dengan gagasan aksi. Bisa diambil dari pohon alternatif yang sudah Bapak Ibu susun ya. Jadi ini adalah solusinya, gagasan kreatifnya apa, kemudian kalau ini nanti diwujudkan maka akan tercapai sasaran spesifik apa, dan selanjutnya akan tercapai sasaran pokok apa, dan sasaran utamanya akan tercapai. Kurang lebihnya itu di poin 31, 32, dan 33. Atau bisa juga selain butir-butir menggunakan tabel seperti ini untuk mempermudah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk kondisi saat ini bisa Bapak Ibu jelaskan pada poin 31, sedangkan kondisi diharapkan ini pada poin 32, dan gap permasalahan ada di poin 33 berikut dengan identifikasi masalahnya. Nah, dari mana poin-poin ini didapatkan? Misalnya ini kelengkapan pelaporan data. Kelengkapan pelaporan data ini menggambarkan 60%. Misalnya jumlah laporan yang harus Bapak Ibu berikan kepada stakeholder jumlahnya ada 100. Nah, selama ini Bapak Ibu hanya melaporkan sebanyak 65, maka inilah diperoleh angka 65 di sini. Demikian juga dengan kualitas data, konsistensi antar waktu, kurang lebihnya hanya 50 dokumen pelaporan yang konsisten, kemudian hanya 80 dokumen yang antar variabelnya konsisten. Kemudian untuk pelaporan yang tepat waktu tadi sampai batas waktu yang ditentukan hanya mencapai 80 dokumen pelaporan. Kurang lebih itu mendapatkan angka-angka ini. Oke, itu hanya contoh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bab 6 adalah tujuan dan manfaat. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Jadi tujuan yang Bapak Ibu ingin capai persisnya selama 1 tahun. Tapi pada masa aksi perubahan ini Bapak Ibu hanya diberikan waktu 2 bulan. Nah, tetapkan tujuan jangka pendek ini selama 2 bulan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan keterbatasan waktu selama 2 bulan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus pandai-pandai menetapkan target. Selama 2 bulan mencapai apa, selama 4 bulan berikutnya mencapai apa, dan kemudian 6 bulan berikutnya mencapai apa, sehingga
solusi tadi, sehingga permasalahan tadi sudah bisa diselesaikan tuntas semuanya selama 1 tahun. Nah, apabila tujuan ini sudah tercapai, maka manfaat apa yang ingin diperoleh, baik itu pihak internal maupun eksternal. Ya, utamakan kebermanfaatan ini lebih banyak untuk pihak eksternal karena selaku posisi Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat pengawas dan pengendali kegiatan pelayanan publik yang tentunya langsung berkaitan dengan para stakeholder. Jadi utamakan kebermanfaatannya ini lebih banyak di pihak eksternal. Kemudian bagian kelima adalah output dan outcome. Berkaitan dengan materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Nah, ini tentunya setelah mendapatkan materi tersebut, Bapak Ibu sekalian terinspirasi untuk menghasilkan output apa? Output adalah jumlah atau unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani. Output berupa barang atau jasa yang telah dihasilkan dari suatu kegiatan. Output diukur dengan menggunakan istilah volume atau banyaknya. Jadi capaian Bapak Ibu sekalian harus terukur ya. Ukurannya dari apa? Dari output. Kemudian ada outcome, yaitu dampak, manfaat atau harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program atau kegiatan. Output ini mencerminkan berfungsinya dari suatu outcome ini mencerminkan berfungsinya dari suatu output kegiatan. Selanjutnya, bagian keenam adalah rencana aksi perubahan. Ya, ini adalah inti sari dari rencana aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yaitu tahapan aksi perubahan. Aksi perubahan direncanakan dalam beberapa tahapan, di mana setiap kegiatan dan tahapan melibatkan berbagai sumber daya. Siapa yang Bapak Ibu libatkan, kemudian apa untuk kegiatan apa saja, bila mana, kapan waktunya itu dilaksanakan, di mana tempatnya pelaksanaan itu dilaksanakan, dan bagaimana prosesnya kegiatan itu akan dilaksanakan. Masing-masing kegiatan menghasilkan output dan implementasi aksi perubahan. Ringkasan aksi perubahan dapat Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk tabel supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Pada bagian ini tentunya Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan dari hasil pembelajaran perencanaan kegiatan pelayanan publik dan penyusunan RKA pelayanan publik, juga dari STULA, lesson learn, adopsi adaptasi yang Bapak Ibu ingin terapkan pada aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Ini contoh pentahapan Bapak Ibu ya, untuk jangka pendek dilaksanakan pada bulan 1 dan 2, jangka menengah bulan 3 sampai 6, jangka panjang bulan 7 sampai 12. Untuk mencapai terwujudnya pelayanan sistem pengolahan terintegrasi, maka ini dipecah-pecah. Untuk jangka pendek selama 2 bulan ini tolong bisa diberikan secara rinci, mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Persiapan bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Ya, persiapan di sini mulai dari penyusunan bahan, kemudian pembahasan rancangan. Untuk pelaksanaan, memasuki pelaksanaan dimulai dari pembuatan sistem, kemudian pembuatan buku pedoman, dan selanjutnya uji coba sistem. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian kalau belum sempat diimplementasikan harus bisa mampu untuk diuji cobakan. Ya, karena dari mana kita bisa mengetahui output dan outcome-nya kalau tidak diuji cobakan, ya. Untuk mendapatkan outcome, kebermanfaatan, dampaknya, maka harus diuji cobakan. Nah, pada saat uji coba ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada
pelaksana uji coba untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian setelah selesai jangka pendek, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan tahapan berikutnya untuk jangka menengah apa. Ini bisa belum detail karena ini masih jauh, masih lama, tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa berikan tahapan seperti ini. Demikian juga dengan jangka panjang. Nah, setelah jangka panjang ini tentunya bisa menjawab kalau di pohon masalah Bapak Ibu sekalian ini bisa sudah menjawab masalah atau sasaran utama ini tercapai. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk bagian kedua, bab 6 adalah struktur organisasi aksi perubahan. Pada bagian ini diuraikan tentang tim efektif. Ya, dalam bagian ini memuat rencana struktur tim, peran dan tugasnya. Jadi anggota timnya itu terdiri dari pelaksana apa, kemudian perannya bagaimana dan tugas-tugasnya itu apa saja. Ini bermanfaat untuk anggota tim Bapak Ibu sekalian nantinya sebagai kerangka acuan kerja bagaimana mereka melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Pembahasan di sini belum menunjukkan anggota nama-nama timnya karena apa Bapak Ibu sekalian belum mengidentifikasi. Nah, nanti identifikasinya ada bagian 7 ya. Selanjutnya, pengisian anggota tim efektif diisikan pada struktur tim efektif setelah melalui identifikasi dan analisis stakeholder. Pada bagian ini, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan hasil pembelajaran dari materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara, juga dari manajemen mutu. Bagian terakhir yaitu bab 7 stakeholder dan kepemimpinan terdiri dari 2 yaitu identifikasi dan pemetaan stakeholder dan bagian 2 strategi mempengaruhi stakeholder. Apa yang bisa dimanfaatkan dari materi-materi untuk bagian 7 ini diperoleh dari materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara, membangun tim efektif, etika dan integritas kepemimpinan, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan bagian 7.2 untuk strategi mempengaruhi stakeholder, Bapak Ibu sekalian diperoleh dari hasil pembelajaran materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara, juga teknik komunikasi publik karena di sini Bapak Ibu sekalian nanti hanya harus mencantumkan strategi apa dan itu sudah diberikan pada materi teknik komunikasi publik. Juga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan lesson learn dari studi lapangan apa yang sudah Bapak Ibu adopsi dan adaptasi untuk aksi perubahannya. Kurang lebih ini untuk bagian 1 identifikasi dan pemetaan stakeholder. Bapak Ibu bisa cantumkan di sini siapa-siapa saja yang berada pada kuadran laten, siapa yang promotor ya, yang mendukung penuh dan memberikan pengaruh yang besar, memiliki kepentingan yang tinggi. Kemudian siapa saja yang ada pada kuadran defender dan siapa saja yang memiliki kepentingan yang rendah dan pengaruh rendah. Kemudian untuk semuanya ini bagaimana strategi Bapak Ibu sekalian mempengaruhi stakeholder, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan tabel ini ya, bagaimana strategi untuk keep satisfied, manage closely, keep informed dan minimal effort. Ini seperti apa? Manfaatkan dari materi teknik komunikasi publik. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian bagian 1 sampai dengan bagian 7 inti dari merancang aksi perubahan. Ini adalah peta keterkaitan mata pelatihan dengan rencana aksi perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari semua materi yang sudah Bapak Ibu peroleh, apa hasilnya ini bisa Bapak Ibu tuangkan pada bagian-bagian ini.
Nah, ini untuk mempermudah saja, walaupun tadi sudah saya jelaskan di setiap slide satu persatu dari setiap bagian. Kurang lebih itu adalah detail dari format rencana aksi perubahan. Nah, untuk menutup materi ini saya akan berikan tips untuk menulis rancangan aksi perubahan. Barangkali ada yang belum terbiasa menulis. Ini ada tips yang diwariskan oleh Bapak Kapus Diklat sebelumnya, yaitu Bapak Razali Ritonga. Konsep 5K ini kami ajarkan kepada setiap peserta diklat di dalam penulisan kertas kerjanya. K yang pertama yaitu kejelasan. Apa itu kejelasan? Setiap kata, setiap kalimat, setiap gambar, setiap tabel yang kita cantumkan pada rencana aksi perubahan itu harus tergambarkan dengan jelas, ya, dengan kalimat-kalimat menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang lengkap dengan subjek, predikat, dan objeknya, sehingga bisa dipahami oleh siapapun yang membacanya. Karena ini adalah dokumen publik Bapak Ibu sekalian, ya. Rencana aksi perubahan Bapak Ibu sekalian ini merupakan dokumen publik yang disimpan dan bisa dibaca oleh siapapun. Yang kedua yaitu kelengkapan. Jadi apa-apa, aspek-aspek apa saja yang harus dituangkan dalam rencana aksi perubahan ini harus ada. Termasuk mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mengumpulkan data-data yang dijadikan dasar pemikiran untuk menciptakan suatu inovasi ini, ya. Kemudian kelengkapan yang lainnya yang harusnya ada, sertakan di sini. Yang ketiga yaitu konsistensi. Artinya apa? Harus konsisten antara judul, mulai dari latar belakang, kemudian gagasan aksi, judul, deskripsi, tujuan, manfaat, output, outcome, kegiatan, dan stakeholdernya pun, ya. Ini harus konsisten. Maka saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, buang jauh-jauh mungkin yang sudah mempunyai bekal proyek perubahan, karena nanti proyek perubahan sudah tidak konsisten lagi di sini, ya. Jadi untuk konsistensi ini berpeganglah pada pedoman yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Konsisten menggunakan istilah dari depan sampai belakang, ya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan istilah stula, dari depan sampai belakang ya stula semuanya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kegunaan. Tentunya dokumen rancangan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian ini berguna untuk Bapak Ibu sendiri, untuk penguji, untuk memberikan dasar evaluasi. Kemudian untuk anggota tim Bapak Ibu sekalian, untuk acuan acuan kerja, kepada mentor untuk memantau pelaksanaannya, implementasi dari aktualisasi, dan kepada para stakeholder yang terkait. Terutama kegunaan untuk unit organisasi Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu kelayakan. Artinya apa? Dokumen ini layak disajikan oleh peserta, pelatihan pengawas, pelatihan kepemimpinan pengawas, layak untuk diimplementasikan pada masa 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan berikutnya. Dan layak untuk diseminarkan dan layak untuk dievaluasi baik oleh Pusdiklat maupun oleh lembaga administrasi negara, dan layak menjadi dokumen output produk dari aparatur sipil negara. Kurang lebih ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup, saya mengingatkan kembali quote of the day kita waktu itu, ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih ingat. 1 ton seaksi lebih berharga daripada 1 ton teori, ya. Jadi wujudkan aksi Bapak Ibu sekalian. Ini menurut Friedrich Engels.
Dan sebagus apapun mimpi, tidak ada artinya tanpa aksi untuk mewujudkannya jadi nyata. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah bermimpi, mimpi yang indah itu tolong diwujudkan menjadi aksi yang bisa merubah unit organisasi Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini adalah pesan dari Hari Sulaiman, seorang pengusaha, pembuat website Warta Wira Usaha. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.